Intinya, kalau di ranah manajemen keuangan itu intinya, bukan intinya, harapannya di akhir pertemuan ini kalian bisa ngitung risk and return-nya. Kalau mau menginvestasi, kalau menjadi investor, bisa menghitung resiko, dan bisa menghitung return-nya. Gambarnya gini, misalnya nanti kalau sudah normal situasi, kalian kembali ke Bintaro. Nah, biasanya kan saya ambil kebanyakan aja ya, ambil mayoritas saja. Bekal dari orang tua kan selama sebulan tuh udah kalian terima di muka. Atau kalau ada yang model lain mungkin mingguan atau tengah bulanan, tapi kan kebanyakan kan bulanan. Tetapi untuk makan kan kalian tidak sekali makan untuk sebulan itu kan, tiap hari makan gitu. Nah, akhirnya kan ada uang idle tuh, baik kalian yang dikirim bulanan, mingguan, atau setengah bulan kan ada uang idle, karena yang digunakan untuk makan kan harian. Nah, yang idle itu kalian berpikir untuk diinvestkan, entah apa kayak mau usaha apa kayak. Nah, sebelum melakukan itu kalian berhitung, kalau saya investkan maka resikonya ini, returnnya, resikonya berapa, returnnya berapa gitu. Maksud dari pertemuan ini adalah seperti itu. Tujuan akhir dari sesi kelima adalah kalian bisa menghitung risk and return sebelum melakukan sebuah investasi. Maka semoga kalian sudah nyoba-nyoba yang slide yang saya kirim itu, atau yang ada di GCR juga. Kemudian informasi juga, kan Pak David menginfokan semua bahan dan bahan-bahan tambahan pun sudah ada di GCR. Kalau kalian belum nemu yang lebih, coba cek di folder suplemen. Folder share, di dalamnya ada folder suplemen. Nah, di dalamnya itu ternyata data-data Excel, data-data apa yang mau digunakan untuk main-main di temuan kali ini. Saya cek semalam, ternyata semua ada di situ. Jadi yang di-share tidak hanya ininya aja, apa namanya, PPT-nya ini. Kan PPT-nya itu kan di-share dalam dua bentuk tuh. Nah, yang di materi itu share, terus di dalamnya yang partisipan ya, kok suplemen. Nah, di situ dalam suplemen itu. Nah, kalau yang apa namanya, yang PPT kan sudah ada di luar nih, di file-file itu kan. Nah, kalau yang lain itu ternyata di suplemen itu ada data-data semua. Ya, makanya saya berharap dari awal kalau yang ada PC atau laptop itu digunakan, lebih enak kita main kalau layarnya gede. Kalau yang dua belum kegabung siapa itu? Dua atau siapa? Yonada. Tiga atau dua? Tiga ya. Itu berarti partisipan di situ termasuk saya ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, sip. Nah, tambah terus. Oke, sip. Tinggal satu lagi. Udah pas, udah masuk semua. Oke, saya ulang. Semoga nggak ada yang nge-lag. Intinya, akhir dari pertemuan ini adalah kalian diharap bisa menghitung risk and return-nya sebuah investasi. Maka tadi saya kasih contoh, saya kasih gambaran, misalnya kalian pengen menginvestasikan
uang saku dari orang tua tiap bulan itu kalian bisa berhitung risikonya apa dan berapa. Nah, cocok. Terus gerakin deh. Risikonya apa dan berapa, termasuk return-nya saya mendapatkan berapa. Nah, di dunia investasi, kalau yang di slide ini dijelaskan beberapa teknik. Di beberapa teknik, atau sebelum ke tekniknya, itu kan dijelaskan juga itu macam-macam pengertiannya itu. Yang halaman nextnya itu siapa Hendry ya, halaman. Nah, setelah itu kan macam-macam risk apa aja itu kan termasuk penamaan ya, risikonya macam-macam. Business risk ada apa lagi itu, produk makro technical, segala macam istilahnya lah ya. Kemudian ada yang next, ada yang sistematis, ada yang tidak sistematis, sekedar penamaan. Nah, saya kemarin konfirmasi ke Pak David. Pak David, kalau saya pengen baca-baca lebih jauh dibanding yang telah diringkas di di slide ini, di mana source-nya katanya gitu kan. Ternyata jawabannya ada di GCR semua katanya. Mungkin di yang namanya itu, selain di suplemen kan ada tuh yang referensi kalau nggak salah. Sebanyak itu yang di bukan di sini, yang di lebih lagi. Kan ada tugas, ada RPS, ada kehadiran. Nah, materi presensi, materi mungkin ya. Pokoknya kalimatnya itu ke arah sumber atau apa ya. Udah next, karena berarti belum pernah explore ya, atau sudah ada yang pernah explore. Jadi kayak kalau di buku itu kayak katalognya itu loh, daftar pustakanya itu loh, itu ada di sini semua. Silakan. Nah, saya nggak akan ngulas ini apa aja risikonya yang termasuk definisi-definisi ini ya. Kemudian berapa deviasinya, metodenya apa aja. Silahkan dipelajari lah, dibaca-baca. Saya pengen fokus ke bahwasannya setelah pertemuan ini kalian bisa ngitung. Nah, untuk bisa ngitung itu kan macam-macam caranya. Apalagi dengan seperti ini, kita nggak tahu apa yang sedang dikerjakan masing-masing di sana kan ya. Beda kalau di kelas kepantau gitu kan ya. Nah, saya pengen ngajak langsung ke contoh. Di sini Pak David membuat contohnya itu dalam transaksi saham. Karena kebanyakan memang saham, jadi dunia saham investasi itu. Macam-macam istilahnya itulah. Ke halaman 18. Ini istilah-istilah itu nanti dipelajari sendiri lah. Nah, ini. Coba kita perhatikan yang di-share Hendry. Atau kalau nggak jelas di masing-masing kan udah pada terima ini kan, bukan di halaman 18. Tanggal 14 April 2019.
Andri beli saham PT Semen Jatiwung 1000 lembar. Harganya 60.000 per lembar. April ya. Oktober, April, Oktober, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 6 bulan kemudian, Andri menjual laku 72.750 per lembar. Jadi belinya 60, lakunya 72. Jika diasumsikan tidak ada pembayaran dividen dan tidak ada biaya transaksi, broker segala macam nggak ada, maka imbal hasil yang diterima Andri adalah selisihnya. Makanya kalau melihat matematikanya itu kan, harga jual 72.750 kurangi harga beli 60 per harga awal, harga dasar 60, maka dapat 21,25. Coba siapa tahu ada yang sudah ngecek, benar nggak tuh matematikanya? 21,25. 12.750 per 60. 12. Seperlimanya aja 12. Iya, 21% berarti. 21,2 Cocok ya? Angka itu cocok ya? Halo? Dianu dong. Ya, Pak. Oke. Ya, cocok. Nah, kalimat terakhir halaman itu adalah ini adalah return semesteran karena dimiliki selama 6 bulan. Dia bikin pengandaiannya begitu. Masuk akal ya. Pas juga. Belinya April, dijual Oktober, sudah 6 bulan dipelihara, dijual laku 21,25%. Bagus banget nih berarti perusahaannya nih. Semen Jatiwung. Next. 19 nih. Nah, saya yang kemarin baca belum ketemu, pengen ngajak ini di halaman ini di mana saya miss-nya gitu loh. Merujuk pada contoh tadi, diasumsikan Andri mendapat dividen sebesar Rp5 per lembar saham. Hitunglah besaran hasil aktual. Besaran dividen sama dengan, itu loh yang saya belum tahu. Besaran dividen sama dengan 1000 kali 1000 itu loh. 1000 yang awal itu dari mana angkanya itu? Ada yang tahu? Kan yang di sebelum halaman sebelumnya tadi kan returnnya kan 21,25. Ya kan ya? 21,25. Kemudian itu kan diinfokan dividennya itu Rp5 per lembar. Tapi kenapa ada hitungan itu loh, 1000 itu loh, itu dari mana itu? Ada yang tahu? Oh, jumlah lembar. Tapi kenapa 1000 kali 1000 ya? Kayaknya harusnya 0,5, Pak. Nah, coba kita ganti itu. Besarnya dividen adalah 0,5 kali 1000. Sama dengan berapa? 500 ya berarti ya? 500. Berarti besar dividen, aktual returnnya adalah kok plus 1000 sih malahan ya? Pokoknya dikurangi ya. Kalau yang di atas tadi kan itu aktual returnnya adalah 72.750 dikurangi 60 kan? Misalnya sebelum jadi persen itu kan berarti kan 12.750 totalnya kan ya. 12.750 itu kan tadi kan tidak kena apa namanya dividen dan jasa apa namanya istilahnya
tidak ada pembayaran dividen serta biaya transaksi. Nah, sekarang kalau dimasukkan ada dividen 500, kita ganti ya, dividennya 500, maka aktual return-nya adalah 12.750 dikurangi 500, begitu kan ya? Bukan seperti itu kan? Benar nggak logika saya? Halo. Bukan ditambah ya Pak, dividen. Sekarang memposisikan kan gini, si pemilik saham itu kan Andri. Ya kan ya? Pemilik sahamnya Andri. Kalau dividen itu kan yang dikembalikan ke pemilik saham kan? Pengertian dividen itu? Ya. Lah pemilik sahamnya ini siapa? Andri. Nilai sahamnya naik sebesar 21,25% nilai sahamnya. Kemudian dividennya per lembar, dividennya dikasihkan ke siapa? Atau seperti hitungan itu ya, 72750, tapi itu ditambahnya bukan 1.000 tapi 500 begitu. Iya, Pak. Iya Pak. Ditambah berarti Iya ya? Pak, segitu. Oke, sepakat. Yang penting maksud saya pengen memastikan bahwasanya kita memahaminya itu sudah satu bahasa gitu loh. Oh, ini ada yang salah. Ini harusnya bukan 1.000 tapi 5. 5 kali 1.000, 500 berarti kan ya. 500 apa? Ya 500 doang kan besar dividennya berarti ya. Besarnya dividen adalah Rp5 per lembar. Jadi total dividennya adalah 5 kali 1.000 sama dengan 5.000, sorry. 5.000 bukan 0,5. Malah 0,5 kan ya? Iya, 500. 0,5. Kalau kali 1.000 hasilnya benar 500 tadi ya? Iya, Pak. Iya. Iya, kenapa saya nggak istiqomah ya? Aduh, saya nggak ngetes loh, tapi benar saya 500. Besarnya dividen adalah 500. Maka aktual return-nya adalah yang di atas tadi itu 72 dikurangi 60, 12.750 ditambah 500. Berarti berapa? 72, 750, 500. Nah, cerdas. Oke, ketemu. Ada yang protes? Kayaknya itu ya cocok ya. Itu return semesterannya setelah memperhatikan dividen. Oke, nanti saya kasih masukan ke Pak Dosko. Pokoknya di kelas lain juga kayaknya terjadi hal yang sama nih. Kemudian halaman berikutnya, annualized return. Kalau itu dijadikan tahunan, maka tinggal kali 2 kan itu ya? Betul nggak? Iya. 42 Pak. Kok rumusnya jadi kayak gitu itu ya? Gimana itu? Maka bahasanya return tahunan adalah 1 plus return semesteran. Masih bacanya itu? Kalau di modul dia kuadrat Pak. Oh, itu kuadrat. Kalau di modul yang ada di GCR dia kuadrat Pak. Modulnya volume berapa? Yang V4. V4. Iya Pak. V4. Cari-cari itu kemarin tuh nggak ketemu lagi itu. Tolong dong di share di WhatsApp grup aja yang modul V4 itu. Iya Pak. Ya, oke ya, sip. Kalau jadi bacanya gimana? 1 plus return semesteran
kuadrat kurang 1. Pangkat 2 min 1 atau kuadrat baru dikurangi 1? Pangkat 2 dulu. Coba yang melihat di modulnya. Rumusnya itu loh, min 1-nya itu mengurangi kuadratnya atau mengurangi yang dalam kurung setelah dikuadratkan. Mengurangi yang dalam kurung setelah dikuadrat. Mengurangi yang dalam kurung. Ya, Pak. Jadi kalau misalnya itu kok ruwet kayak gitu ya? Kenapa tidak kalau asal-usulnya dari semesteran menjadi tahunan tidak kali 2 langsung gitu loh? Kenapa nggak seperti itu? Yang tahu? Yang sudah baca ininya, yang sudah baca modul yang V4-nya. Gimana keterangannya itu? Kalau anualisnya return tahunan, kenapa seperti ini rumusnya? Bulanannya 2125. Itu kok diganti menjadi 22,91. Apabila return semesteran suatu usaha, berarti ini kan baru ya, udah lepas dari yang atas tadi berarti kan ya? Atau gimana? Sudah pakai asumsi baru ini ya? Pakai yang ini, Pak. Masih pakai yang itu? Yang 1000 kali 1000 tadi. Oh, yang ada dividennya? Iya. Padahal kan harusnya kan kita koreksi nih ya, bukan 1000 kan? Bukan 1 juta kan? Dividennya tadi. Oke, misalnya pakai itu. Terus ketahuan bahwasannya anualisnya return-nya per semester 2291. Logika saya nih. Kalau semesterannya itu sebesar itu, maka tahunannya adalah 2 kali lipatnya. Tapi kenapa di situ dirumuskannya kuadrat, kemudian dikurangi 1. 1 plus return semester kuadrat dikurangi 1. 1 plus 22, 23. 23 9 berarti kan 2, ya kan 23,91 kuadrat kurangi 1. Enggak ah. 23 kuadrat masa cuma 40, cuma 52. Ya, siapa yang bisa menjelaskan itu? Aku mulai jadi confused nih dengan itu. Nah, volume 4. Rahel udah baca modulnya ini? Tamat? Modul Nggak terlalu V4. paham, Pak. Ya? Belum terlalu paham. Yang di situ tidak dijelaskan ya? Apa namanya? Ketemunya itu gitu loh. Karena yang di V3 kan udah beda. Saya cari-cari lagi nih, semalam nggak dapat ini yang V4 ini. Memang harusnya dari sini kita berangkatnya. Nah, kalau yang ini di halaman berapa, Rahel? Di bawah kayaknya. Masih neoliberalisme. Halaman 57, Pak. Jauh ya. 57. Ada nggak dijelaskan di situ?
Isinya sama kayak yang di PPT, Pak, kalau di sini. Persis. Iya, Pak. Ada tadi bisa kita, iya ini persis ini. Oke lah, kembali ke PPT. Ada pendapat nggak? Benar nggak rumus itu? Logika ekonomi, logika awam saya. Kok jadi seperti ini ya rumus tahunannya ya? Memang seperti itu atau gimana? Ada yang tahu? Ayo berpendapat, ngobrol, ada yang tahu? Untuk kuadrat semesteran, maka besar itu tahunan sama dengan dalam kurung 1 plus semesteran kuadrat dikurangi 1 sama dengan 51%. Itu misalnya kita pasang rumus fungsi ini sama dengan ini kan kuadratnya itu apa, satunya itu apa itu kan. Padahal logikanya kan dari semester dari semester menjadi tahunan itu kan cuma dua kali lipat gitu kan. Itu kan sudah bunga berbunga artinya. Atau gimana? Apa yang masih apa rumus-rumus itu? Bunga berbunga. Ayo sebelum kita telan mentah-mentah ini, ada yang bisa sharing bagaimana cara menjelaskan return tahunan itu rumusnya seperti ini. Modulnya pun seperti ini ternyata. Halo. Masih Halo. bingung juga, Pak. Masih Bingung, juga. Pak. Masih bingung juga. Kalau masih bingung juga kita jadikan PR bareng-bareng. Nanti next nanti saya tanya ke beliaunya. Karena itu kemarin saya udah feeling kok kayaknya tuh ada yang nggak beres nih. Coba saya tanya, jawabannya sumbernya dari banyak hal dan pengajar lain belum menemukan yang ini tadi, mulai dari apa namanya dividennya, kemudian yang kenapa rumusnya menjadi seperti ini, belum ada yang menanyakan. Ini kita skip ya, kita skip, kita masih punya PR ini, saya catat nih yang tahunan. Jadi PR-nya adalah semesterannya tadi harusnya dividennya adalah 500, ya kan ya? Tanggal 14. Jumlah dividen 0,5 kali 1000 dengan 500. Kemudian rumus tahunan. Ya, oke. Habis ini saya tanyakan ke dosen yang lain. Harusnya kenapa seperti itu ya? 1 plus semester kuadrat min 1. Kok begini ya gitu kan ya? Oke. Sepakat ya, kita skip dulu. Nanti saya infokan di grup. Hasilnya seperti apa? Hasil koordinasi dengan Pak David. Pernah diajar Pak David sebelumnya? Pak. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah? Pernah ya? Oke, jadi atau bisa cari info kelas lain yang dihandle beliau. Jadi pelajaran PIP ini dosen koordinatornya beliau. Ya. Next. Actual and expected return. Aktual dan harapan.
Asumsikan kita akan menghitung expected return selama 6 hari kerja sebelum dan sesudah pengumuman dividen. Asumsikan kita mengekspektasikan mendapat return ekspektasi 6 hari kerja sebelum dan sesudah pengumuman dividen. Ada data tahun 2019, Bank Mandiri memberikan dividen sebesar ini pada tanggal 7 Mei. Anda dapat mendownload data ini. Nah, data ini sudah disediakan semua di yang suplemen tadi itu. Daripada nyari-nyari lagi di Yahoo Finance ya, di menu historical itu, data-data ini katanya sudah ada semua di suplemen itu. Nggak tahu yang mana. Kemudian, itu juga kalau melihat yang dicontoh itu, coba Rahel perhatikan yang kita bagi peran lah. Kan Hendry sudah melihat yang di share tadi. Rahel perhatikan yang di V4 tadi, yang di modul V4. Kalau itu kan dibilang 27 Mei sebesar 241. 27 Mei. Tapi kenapa 6 hari sesudah dan sebelumnya itu ditunjukkan ke bulan April gitu loh, kalau yang di TPT itu. Benar nggak? Atau saya yang salah memahami? Halo? Di suplemen juga sama, Pak. Jadinya bulan April. Padahal kan statement di atasnya itu kan ya Mei kan? Iya, Pak. Mei. Ya, ini ya sebelum dan sesudah 6 hari. Tambah catatan lagi. Kemudian di halaman berikutnya itu, oke lah kita forget it yang itu misalnya, tentang tanggal. Di halaman berikutnya itu, data yang akan kita gunakan adalah data closing price setelah adjustment, setelah penyesuaian. Closing price-nya ini April, ada yang Mei. Udah lah, tambah bingung lagi nih saya. Karena tanggal-tanggalnya nggak ketemu nih. Diawali dari 27 Mei. Sebelum 27 Mei berarti kan masih Mei. Sesudah 27 Mei berarti ada yang Mei, ada yang Juni. Tapi next ini malah kita dibawa ke April. April dan awal Mei, nggak ada yang Juni malah. Asli, ayo siapa yang mau sharing? Apakah saya salah membaca atau ada yang perlu dibenarkan dengan cara membaca saya? Tadi ada yang PM saya, siapa tadi yang PM saya untuk yang kita kembali ke yang return tahunan tadi? Bahwa kuadrat itu katanya menyatakan ya memang kalau semester menjadi tahunan kan 2, jadi itu kuadrat gitu loh. Apa tadi yang PM saya ini ya? Saya, Pak. Ya? Saya, Pak. Rizky. Oke, Rizky. Gimana Mbak Rizky? Mau dijelaskan di sini aja?
Bapaknya Pangkat aja. 2 Pak. itu. Kenapa? Nggak apa-apa, Pak. Pangkat 2 itu periodenya. Ini versi Mbak Rizky ya. Pangkat 2 itu periodenya. Jadi kalau ditanyain per semester menjadi tahunan, ya berarti pangkat 2, begitu. Terus min satunya apa, Mbak? Nah, Plus itu, Pak. 1. Kurang tahu, Pak. Kalau yang -1. Ini dari sumber yang sahih atau kira-kira? Kira-kira, Pak. Kira-kira. Jadi tanpa bermaksud mengurangi kesohihan Rizky, saya juga malah belum ketemu gitu loh. Ya logis memang kalau dari semesteran menjadi tahunan tuh pangkat 2, iya. Nah, nanti kalau dari harian menjadi tahunan kan pangkat 360 ini. Jadi tadi fungsi tadi itu bagaimana menjabarkannya gitu loh. Yang dari semalam tuh saya nyari-nyari itu dari mana ya gitu kan. Nah sekarang kebingungan saya tidak sendiri. Nah, setelah ini saya konfirmasi ke Pak dosennya yang bikin ini. Pak boleh berpendapat nggak? Boleh. Menurut saya itu rumusnya itu rumus dari, kalau dilihat dari Mankyo itu rumus annuity atau annually gitu Pak. Jadi 1 ditambah R pangkat N dikurang 1. Itu loh Terus harapan kenapa? saya. Ada yang jawab dengan itu loh. Gimana? Terus Rumus. kenapa pakai rumus itu tuh? Soalnya kan ini kan dividen itu per semester ya Pak. Jadi misalnya hasil dari return dividen semester 1 itu dimasukkan ke sahamnya itu, terus nanti kan di semester kedua berarti dividennya itu dividennya itu berarti dari saham plus hasil dari yang semester pertama itu, jadinya kayak rumus bunga per bunga gitu Pak, bunga berbunga gitu Pak. Yes. Tadi rumus umumnya tadi gimana? 1 plus R pangkat N, kan karena setahun berarti 2. Dikurang 1 gitu. 1 Nggak tahu deh, Pak. Kok nggak tahu. 1 plus R pangkat N. Yang pangkat N itu R-nya atau sudah seperti dikurung seperti yang di layar itu? Seperti yang di layar. Seperti yang di layar? Iya. 1 ditambah R pangkat N min 1. Iya. Ya. Sekarang kalau kita masukkan angkanya, maka dalam kurung 1 ditambah R-nya berapa? R-nya yang 22,91. R-nya 22,91. 22,91. Pangkat N-nya 2. Iya. Pangkat 2 dikurangi 1. Sekarang yang di dalam kurung 1 ditambah 22,91 berapa? Itu 22,91 langsung dimasukkan atau pakai persen itu? Persen, Pak. Persen. Jadi Itu berapa? 0,2. 0,22 ya? Nah, ketemu nih. Berarti 1 ditambah 0,22 kuadrat min 1. 1 ditambah 0,22 berarti 1,22. Ya kan ya? Iya, Pak. 1,22 kuadrat itu berapa? Satu 1,51068. Jadi berapa? 1,51 dikurangi 1. Berarti 0,51. Benar ya? Iya, Pak. Oh iya benar berarti. Aduh, terima kasih mengingatkan. Kuncinya itu adalah itu dari dalam persen. Ternyata kalau di persennya hilang menjadi 0,22. Nah, itu dong. Kalau saya kilap kalian mengingatkan dong. Sip, terima kasih. Siapa tadi terakhir tadi?
Yang rumus makro tadi loh. Dengar suaranya doang. Anggun, Pak. Anggun. Suaranya beda, Gun, dengan di live. Oke, berarti ini clear ya, yang anualisnya clear. Rumusnya benar, cuma ini harusnya ini kuadrat itu ya. Nah, sekarang ke halaman berikutnya, yang tanggal-tanggal itu ada komen. Kalau nggak ada komen, saya mau ngajak lanjut. Belum, Pak. Ya, Belum tahu. belum tahu juga ya. Oke, sama berarti kita. Kalau belum nggak juga, kalau cara next ya, kalau cara mengestimasi resiko itu kan di apa namanya, dikelompokkan menjadi statis sama probabilistik, istilah aja ini. Nah, kemudian nextnya itu di apa ya, metode VAR ini yang sering diobrolin kalau metode VAR ini, dengan varian kovarian, dengan historis. VAR kan macam-macam tuh. Yang pertama dengan varian kovarian, next dengan history, ada lagi dengan oracle crystal ball, macam-macam lah istilahnya lah. Saya tuh nggak ngerti ini. How gimana masing-masing nama itu sistemnya bagaimana gitu loh. So, aku nggak yakin kalau misalnya ya ini sesuatu sudah ada sistemnya, kemudian nanti ujiannya keluar, itu kan nggak mungkin, orang kita tidak disediakan sistem kan ujian itu. Cuma mungkin kita perlu memahami bootstrapping, Monte Carlo, kemudian crystal ball itu apa, bagaimana itu loh. Itu aja yang kita pelajari nanti. Ya. Saya pengen ke tugas 5 halaman terakhir sebelum terima kasih. Nah, itu sudah saya ganti. Semula baik yang di file DCR juga itu adalah pilihlah salah satu saham di BI. Kemudian cari datanya di Yahoo Finance selama tahun 2019. Wow itu. Hitunglah expected return harian, annualized return, dan estimasi resikonya. Nah, kalian boleh memilih mau menggunakan VAR, statis, atau dinamis. Kemudian pertanyaan lanjutannya adalah, buatlah alternatif portofolio dari semula kan keempat itu. Nah, kan nggak masuk tuh yang di atas dibilang 1 saham, di bawah dibilang 4 saham. Nah, saya udah confirm ke yang bikin, harusnya itu sama. Kalau sama bilangnya adalah 1 atau 4. Wah, kalau 4 mabuk, Pak. Itu kan, ya udah 2 aja. Berarti tugas 5 ini adalah pilihlah 2 saham di BEI. Kemudian cari pergerakan harganya, ditunjukkan di Yahoo Finance, atau kalau dapat disimpan lain, atau malah sudah disediakan. Kayaknya sudah disediakan di yang suplemen tadi itu. Ya, 2 saham, kemudian cari gerakan harganya selama tahun 2019, selama 1 tahun. Nah, benar kan feeling saya ini? Pertanyaan adalah return harian. Berarti Mbak Anggun, kalau yang semesteran tadi kan kuadrat menjadi tahunan. Kalau harian gimana? Pangkat 360 gimana? Atau gimana? Pangkat 365 di pagi harinya, Pak. N-nya itu loh. N-nya itu jumlah hari atau gimana? Atau saya salah mengartikan? Kayaknya nanti ada data harinya gitu, Pak.
Terus dulu pernah diajarin sama Pak David tapi saya lupa. Nah, ini saya nggak ngetes ya sekali lagi. Benar, saya pengen nanya nih malah nanya atau konfirmasi lah. Saya bukan maksud saya bukan bermaksud ngetes enggak. Saya juga ada yang blank nih dengan apa namanya dengan rumus tadi itu. Kalau yang semesteran bahwa n itu dianggap kuadrat 2 karena semester dihitungan kan 2. Nah, kalau yang daily seperti ini gimana caranya? Di atas tadi kan belum ada kan contoh harian kan ya. Tadi kan hitungnya kan semesteran. Nah, sekarang ini harian. Kalau rumus semesteran langsung dimasukkan ke rumus harian, pangkat 364 lah ya. Atau 35. Banyak banget pangkatnya. Ada yang tahu rumus expected return hariannya? Yang tahu nggak? Kalau nggak ada, ini pure jadi PR ini. Pak. Yuk. Kalau nggak salah Pak, biasanya tuh Pak kan datanya tuh udah disediakan Pak per tanggal itu. Jadi perhariannya udah dapat. Jadi kalau mau nyari annual return harian tuh tinggal hari besoknya diambil hari sekarang per hari sekarang gitu Pak. Misalkan Pak tanggal 2 Januari 2019. Nah, itu dijadiin base-nya gitu, Pak. Nanti kita ngitung return-nya tuh mulai dari tanggal 3. Tanggal 3 Januari nantinya harga di tanggal 3 Januari itu diambil harga di tanggal 2 Januari dibagi harga di tanggal 2 Januari. Kalau nggak salah kayak gitu. Jadi yang dijadikan base adalah hari sebelumnya. Iya, Pak. Berjalan seperti itu. Nah, kalau masanya udah lewat, kan sekarang udah 2020 nih. Namanya expected kan harusnya kan belum ini ya, belum terjadi ya. Kita kan berandai-andai menempatkan diri di hari yang belum terjadi kan namanya expected kan? Atau gimana? Selamat datang di kebingungan. Ya. Tapi semoga di Excel yang di folder suplemen itu ada. Semoga ada ya. Nah, saya pengen apa namanya yang di poin 2. Buatlah alternatif portofolio dari kedua saham tersebut. Maksudnya alternatif portofolio apa? Ada yang tahu? Mungkin itu Pak. Apa? Kan itu ada 2 saham, misalnya saham A sama saham B. Saham A itu 60%, tuh saham B-nya 40%. Tapi ternyata biar return-nya itu maksimal, seharusnya yang saham A itu cuma 40%, terus yang saham B itu 60%. Gitu. Dibalik porsinya ya. 60 dijadikan 40-60 atau 30-70 atau 50-50 begitu? Iya. Iya, masuk. Buatlah alternatif portofolio dari kedua saham tersebut. Atau kalau kita artikan namanya portofolio itu kan lainnya ya.
portofolio dari kedua saham itu. Oh iya, berarti porsinya ya. Mungkin nggak kedua saham semula, saham A dan B, alternatifnya diganti menjadi saham C dan D, atau E dan F. Masuk akal nggak dengan kalimat itu? Masuk juga sih, Pak. Masuk juga ya? Nggak, saya pengen kita sama satu persepsi dulu gitu loh dengan kalimat ini. Saya kemarin baru nangkep ini harusnya sama nih antara 1 dan 4. Maka udah terkonfirmasi itu harusnya sama 2, oke lah. Saya sepakati 2 dengan Pak Davidnya. Baru saja juga baru kepikiran tuh kan, baru tadi kepikiran setelah baca ini pelan-pelan. Alternatif portofolio dari kedua saham bisa berarti porsi kedua itu ya kan ya 60-40, 30-70 atau 20-80 atau 50-50 itu kan. Atau bisa juga kedua sahamnya itu portofolionya lain. Semula saham A dan B menjadi C dan D, menjadi G dan H. Yang mana yang dibilang alternatif portofolio? Dua-duanya atau salah satunya? Ada yang tahu? Kalau enggak, saya butuh waktu ini untuk mengkonfirmasi kepada Pak David ini sebelum kalian mengerjakan. Ada yang tahu? Halo? Kok pada di-unmute? Kalau dulu itu kalau misalkan nyarinya 2 saham, jadi kita ngitungnya pakai alternatif 2 saham itu doang, Pak. Ya, artinya portofolio itu mainnya ke perbandingannya ya, perbandingan di kedua saham itu Iya. terus gitu kan ya. Oke. Iya, soalnya rumusnya pakainya dari data yang ada aja, Pak, gitu. Oh, tidak bergerak ke saham yang lain selain A dan B itu, begitu? Iya, kalau dulu kayak gitu sih, Pak, seingat saya. Oke. Ya, sampai dengan saat ini, ada yang berpendapat lain nggak? Sampai dengan saat ini, kita masih bersepakat bahwa definisi dari portofolio adalah perbandingan dari kedua saham itu, komposisi dari kedua saham itu. Ya, saya setelah kelas ini saya nanti akan confirm ke Pak David pengertian yang dimaksud, ya, termasuk yang harian tadi itu. Kalau base yang harian tadi itu dibaca dengan cara membaca yang semesteran tadi kan nggak masuk nih pangkatnya itu loh. Gimana caranya sama membaca ini ya, sebelum kalian mengerjakannya. Jadi yang sudah ngebet mengerjakan tolong ditahan dulu deh, nanti saya infokan di grup hasil koordinasi dengan Pak David. Please saya aja yang nanya ke Pak David, jangan kalian yang langsung nanya ke Pak David. Atau nanti kalau kalian sambil nanya kelas sebelah yang diajar beliau, nggak apa-apa. Mengartikannya itu bagaimana. Kita sepakat untuk sama. Ya. Halo. Ya, Pak. Masih lama nih waktu kita nih. Ada yang mau dibahas? Udah habis ya halamannya itu. Portal kita mau sampai 9.10 masih setengah jam. Masih panjang. Saya tadi mau main-main dulu, misalnya berandai-andai yang tadi itu saya kasih contoh di awal tadi itu. Kalau misalnya kita menghitung risk and return-nya itu dari sesuatu yang real gitu loh.
Misalnya, siapa yang sudah berpikir mau investasi? Aduh, sebentar. 41 itu dulu siapa yang punya cita-cita jadi juragan catering dulu siapa ya? Masih ingat logik modelnya per orang dulu yang mau jadi pengusaha dulu siapa? Yuk, sebelum berpikir ke arah matematis, teknis, rumus-rumus, kita berpikir dulu ininya, apa namanya, konsepnya dulu. Kelas 41. Ini dulu ada yang punya cita-cita pengen jadi juragan catering siapa ya? Atau yang lain, yang cita-citanya pengen jadi pengusaha di kelas ini, siapa dulu? Halo, 41. Siapa? Apa ya? Hah? Siapa? Bukan saya, Pak. Bukan yang saya dong, gitu dong. Bukan saya juga, Pak. Saya dong, gitu. Saya Pak, gitu dong. Ayo siapa? Saya dulu inget itu 41. Yang dulu kita bahas itu yang apa ya? Bongkar memori. Yang menerbitkan buku puisi itu Rima atau siapa? Iya, Pak. Iya, oke lah. Kalau misalnya kita bahas Rima aja deh, yang lain nggak pada ngaku. Yang ingat itu aja buku puisi. Yang mau menjadi kalau orangnya apa namanya? Spesialis puisi namanya apa? Bujangga. Nggak Apa? tahu sih, Pak. Penulis aja kali. Penulis, oke. Rima misalnya pengen jadi penulis puisi kan. Nah, kalau kita berhitung risk and return-nya, bisa nggak? Risk-nya apa, return-nya apa? Dengan teori-teori yang tadi itu. Kira-kira. Atau puisi, ya, atau menjadi penulis puisi tidak bisa kita definisikan sebagai sebuah investasi. Gimana nih, logika saya yang nggak masuk atau gimana nih? Macet-macet, Pak, tadi. Jadi menjadi penulis puisi itu bisa dikategorikan sebagai investasi nggak? Investasi. Iya. Tapi kan kalau investasi itu kan uang kan, Pak. Tapi kan kalau nulis itu Memangnya untuk kamu menjadi penulis kamu tidak harus menginvestasikan entah apa kan. Walaupun yang dikeluarkan itu bukan uang pun kalau seperti ini kan harus dihitung secara kuantitatif. Dikuantitatifkan kan. Nah, kalau ini bikin galau yang lain aja lah yang kelas ini siapa ya, saya kok lupa ya. Paling gampang tuh itu sebenarnya. Saya pengen ngajak kembali ke dulu cita-cita yang pernah dibikin gitu kan ya. Nah, di situ tuh pasti ada hitung-hitungannya risk and return-nya. Misalnya, ini aja contoh aja. Saya aja yang jadi contoh. Baru kemarin saya berpikir, kenapa saya tidak beli akun yang berbayar saja? Selama ini kan nyari akun gratisan terus kan. Akhirnya setiap kali pertemuan dari kalian nyari daftar mungkin gonta-ganti identitas ya kan. Nah, pada saat saya memutuskan untuk pengadaan itu, kan saya berhitung risk and return-nya. Risikonya apa? Keluar biaya, jelas. Apalagi setelah browsing ternyata untuk beli nyebut merek ya, untuk pengadaan Zoom Pro itu masih dengan kartu kredit.
pun nih saya bilang. Padahal saya pribadi saya penganut debit. Jadi saya nggak bisa transaksi dengan kartu debit, kartu kredit. Akhirnya, ini kan risiko itu. Risikonya keluar biaya pun dengan cara yang saya tidak bisa. Akhirnya call a friend. Untungnya ada friend yang punya CC, yang punya kartu kredit. Akhirnya minta tolong dia, tolong dong eksekusiin, nanti saya ganti debitnya rupiahnya. Selesai. Risk-nya itu, tapi returnnya sekarang saya punya akun yang pro, yang bisa saya gunakan untuk proses ini, bisa juga untuk proses yang lain. Misalnya saya pengen ngajak diskusi, kalau selama ini kan saya nunggu diajak nih. Kalau pengen diskusi seperti ini kan selama ini kan pasif, tapi sekarang saya bisa aktif. Nah, itu risk and return itu seperti itu, saya menghitung-hitung lah antara risiko sama returnnya. Bisa kok dikuantitatifkan. Begitu. Ada yang bingung? Terus terang saya masih bingung ini. Karena tujuan di awal adalah bahwasanya setelah pertemuan kelima, mahasiswa dituntut, diharapkan bisa menghitung risk and return dengan salah satu cara yang ditampilkan di PPT itu. Itu tekadnya RPS seperti itu. Jadi RPS-nya adalah setelah pertemuan kelima, mahasiswa mampu menghitung risk and return-nya dengan salah satu cara. Tidak semua cara, tidak harus semua cara, tapi bisa menghitung dengan salah satu cara. Nah, di antara cara-cara yang di open di slide tadi, kira-kira termasuk PR-nya ya, termasuk tugasnya, kira-kira mana yang akan kita perdalami. Kan di awal diminta setelah pertemuan kelima, mahasiswa mampu menghitung dengan salah satu cara. Tidak harus semua cara. Termasuk saya pengen sepakat aja dari kelas ini, fokus ke cara yang mana. Nanti saya tanya ke Pak David untuk next-nya, untuk belajar itu dari mana. Saya juga belajar lagi memahami itu tadi. Ini saya share hasilnya. Pertanyaan saya, kita mau fokus ke cara yang mana? Sesuai PR-nya atau yang lain lagi? Kalau PR-nya itu kan VAR ya, menggunakan statis maupun dinamis. Kalian boleh memilih mau menggunakan simulasi VAR statis atau dinamis. Kan PR-nya itu begitu tuh. Halo? Iya, Pak. Ini kalau mengunmute itu harus sendiri-sendiri ya? Atau gimana? Dibuka semua deh, mute-nya. Semua. Jadi saya nggak merasa sendiri sekarang. Syukur dengan videonya, kalau sinyalnya bagus. Ayo, coba semua dibuka suara dan videonya. Saya ulang ya, sambil kalian membuka diri. Harapannya akhir pertemuan ini adalah mahasiswa bisa menghitung risk and return dengan salah satu cara. Questionnya adalah kita mau fokus di cara yang mana di antara beberapa cara yang ada di slide yang sudah dibikin Pak David ini. Kalau di sebenarnya kan cuma ada
Cuma ada var aja kan ini kan ya. Sebelum var apa di atasnya itu kan? Expected, unexpected tadi. Nah, yang dinamis mana? Dinamis juga bagian dari var. VAR kan dibagi dua, statis dan dinamis. Nah, makanya kita mau mendalami yang mana? Saya sambil mengumpulkan barang bukti. Bedanya statis sama dinamis itu Bedanya statis dan dinamis. ada tuh di slide-nya tadi itu ada tuh tadi. Apa namanya? VAR dinamis sama statis. Enggak ada deh ya. Adanya historis tadi ya. Iya, Pak. Nggak ada. Semoga di apa yang ditemukan nah tadi di Modul. RP apa namanya? Modulnya. Semoga ada modul-modulnya. Kovarian, historis. Wah, ternyata modulnya sama dengan PPT-nya persis. Oke lah, tambah pertanyaan nanti saya tanyakan ke beliau. Ya, apa aja pertanyaannya? Halo? Kenapa, Mak? Jadi apa aja pertanyaannya? Apa itu dinamis statis? Terus? bedanya apa? Bedanya ya. Apa lagi? Yang data bulan Mei sama. Oh iya, yang data tadi itu. Apa lagi? Tadi Pak cari expected return harian. Harian, expected harian tadi. Pak, Oh, semua ya? kalau expected return harian di PPT-nya ada sih, Pak. Ada? Di slide 22, Pak. Malah kedua-dua. Dua-dua. Expected harian. Itu kan data. Berarti kan sudah terjadi kan ya? Kalau data kan sudah terjadi berarti itu kan? Oh iya, iya sih Pak. Maksud saya pengen definisi expected itu kan harapan kan ya? Ekspektasi, expected yang diharapkan. Maka kita berandai-andai kita di posisi sebelum time itu kan, sebelum waktu itu gitu kan ya. Saya berpikirannya seperti itu. Iya, iya. Misalnya kita main-main dengan soal tadi itu kan 2019, maka kita di posisi di 2019 tapi sebelum tanggal itu terjadi gitu loh. Nah, tadi berpikiran seperti itu. Maka kalau yang tadi kan ada rumusnya, kalau yang semesteran tadi N-nya tadi ternyata semester menjadi tahunan itu pangkat 2. Nah, kalau harian rumusnya seperti itu atau ada rumus lain yang belum kita ketemukan. Oh. Maksud kita bingung berjamaah ini jadinya mana? Sampai saya absen. Komplit ya, 38 ya? Komplit, Pak. Sebelum ditutup portalnya ini.
Adit kakinya udah baik kan? Adit lagi perjalanan ke Jakarta, Pak, katanya. Buat berobat. Oh, saat ini? Katanya sih semalam siap-siap, terus sekarang lagi berangkat gitu. Loh, kok tadi hadir? Tadi join doang? Kayaknya iya, ya? Pak. Oh, gitu. Mau berobat ke Jakarta? Iya, ke rumah sakit apa ya tadi? Mana? Rumah sakit Darmais, Pak. Darmais. Spesialis ya. Rumahnya di mana sih? Lampung, Lampung. Di mana? Di Lampung. Pak. Oh, Lampung. Oke. Yuk, ada yang mau ngobrol, sharing, panik, atau apa? Masih ada 15 menit. Selain pertanyaan-pertanyaan tadi, saya inventaris nih. Simpan kartu mengajar, suatu saat saya tinggal tutup kelas, biar nggak telat lagi ya kemarin. Ini pertemuan kelima. Meet-nya kapan? Beda berita? Setelah Lebaran? Atau gimana? Halo? Setelah Lebaran, Pak. Setelah Lebaran ya? Pertengahan Juni kayaknya, Pak. Jadi, kan biasanya sampai pertemuan ke-7 ya? Iya. Itu jadwalnya kayaknya pas sampai sepas Lebaran, pertemuan ke-7 itu. Jadi setelah Lebaran masuk langsung meet gitu. Kok masuk? Setelah itu langsung Kira-kira udah kembali ke kampus belum sih setelah Lebaran? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Karena saya pun kemarin sudah dapat ST perpanjangan work from home-nya itu sampai dengan 29 Mei. Saat ini perintah hukumnya sampai dengan 29 Mei. Ya walaupun belum tertutup kemungkinan bisa aja nanti diperpanjang juga setelah itu gitu kan. Ini sudah diperpanjang beberapa kali. Kalau misalnya meet-nya masih suasana seperti ini, mekanismenya gimana kira-kira? Kira-kira. Atau seperti kalau saya pernah nemu beberapa metode itu, jadi soalnya itu dia dalam jangka waktu tertentu terbukanya gitu loh. Kita nggak bisa download, nggak bisa apa gitu kan. Jadi dia hanya open pada saat waktu yang ditentukan. Nah, pada saat itulah kita ngejar mengerjakannya. Anak saya yang SD pun seperti itu kemarin saat ujiannya. Jadi sangat-sangat tergantung kepada keberadaan sinyal. Atau apakah seperti itu atau mungkin sedang dipikirkan. Karena di kalangan pelajar juga belum ada pembicaraan tentang mekanisme meet. Sambil itu saya pengen diulang lagi tadi yang jadi pertanyaan tadi apa? Halaman berapa? Pertama adalah data dividen ya, halaman 18. Harusnya halaman 19. Halaman 19. Dividen seharusnya 500. Mana lagi? Aktual harian ya. Aktual unexpected harian. Halaman berapa itu tadi? Halaman 21. 22.
2122 ya. 2122. 2122 aktual expected harian. Ini terus var statis, var dinamis. Dinamis. Oke. Terus pengertian portofolio yang kalimat terakhir itu. Ya, apakah Alternatif portofolio, Pak. makanya portofolionya itu apakah hanya porsinya atau bisa Dari keluar saham dari itu. kedua Iya. macam itu ya? Iya, Pak. Iya. Oke. Jadi ada 4 ya. Portofolionya itu tentang porsi atau di luar. Anak gadis saya belum mandi. Udah mandi. Halo kakak-kakak gitu. Tuh. Halo kakak gitu. Udah mandi. Halo, Dek. Udah mandi, Dek? Udah katanya. Mama. Nah, nanti sekolah gini ya. Lah, kok malah lagi ditutup, Dek? Dulu. Nah, yang nemenin begadang semalam nih. Halo Dora. Nggak takut lagi. Nggak. Ada gitu. Ada kakak. Udah, ya udah. Terusin dulu ya. Mau main apa? Ya. Kembali ke investasi dulu. Ini juga investasi. Kembali ke pertanyaan dari 4 ya. 1, besaran dividen. Kedua, yang harian, expected sama aktualnya. Kemudian ketiga, VAR statis dinamis. Keempat, pengertian portofolio. Ada lagi nggak? Selain itu, yang perlu saya konfirmasikan kepada David. Sebenarnya di antara yang sudah kemarin ini yang kelima ini yang saya paling apa ya, hasilnya tuh ganjil gitu loh, nggak ketemu, tidak sesuai ekspektasi awal gitu loh. Oh, ternyata kok masih kayak gini ya rumusnya, ya nggak ketemu ya. Kemarin saya lihat sendiri ternyata dengan dilihat bareng-bareng ini menemukan lebih banyak lagi yang perlu dikonfirmasi. Itu gunanya berjamaah, menemukan lebih banyak. Ada lagi nggak salahnya? Pak, itu kan dicari 2 saham. Nah, sahamnya itu kan berarti bebas kan Pak, perusahaan apapun. Nah, itu sekelas kan mungkin ada yang sama, nggak apa-apa ya Pak? Atau nggak apa-apa, itu kan sama bebas dengan yang berarti PR ya yang Pak? sebelumnya kemarin. Kalau Excelnya sama gimana Pak? Nggak apa-apa. Toh pasti kan yang apa namanya? Kalau kebetulan memilih sesuatu dua yang sama, nggak masalah, itu namanya kebetulan. Kalaupun disengaja juga nggak apa-apa. Yakin saya jawabannya akan ada 38 versi juga nanti. Iya Pak. Nah, sekarang kalau naik turun partisipannya itu karena apa? Karena sinyal atau apa? Sinyal di daerah masing-masing? Bisa jadi, Pak. Bisa jadi ya. Pak. Jadi, Pak. Pertanyaan saya, akun gratisan sama berbayar suaranya jernih mana? Atau sama? Sama, Pak. Sama aja, Tergantung Pak. Berarti tergantung lokasi ininya ya, lokasi partisipannya ya? Iya. Iya, Pak. Wah, iya. Ya minimal saya hari ini tidak merepotkan PIC untuk membuat akun. Itu returnnya. Oke. Ada lagi nggak? Masih ada 10 menit ini. Nanti setelah ini saya
tanyakan ke Pak David tentang pertanyaan-pertanyaan tadi. Nanti hasilnya saya share di grup WhatsApp. Ada lagi nggak? Belum, Pak. Belum? Masih bingung ya? Jangan bingung seperti saya dong. Saya masih ada kelas lagi nih habis ini. Jangan masih ada kelas lagi? Ada nanti siang. Nanti siang. Semester ini masih ketemu Pak David nggak di pelajaran yang lain? Iya, Masih, Pak. Nanti siang, Pak. Nanti siang ketemu pada Keuangan publik. public finance. Oh, diajar Pak David tapi di mata kuliah yang lain gitu? Iya, Pak. Iya. Oh, wah cocok dong. Kalau bisa nyelip nanti tanyain aja ya ini ya. Pakai apa metodenya beliau? Pakai Zoom. Pakai Zoom juga? Iya, Pak. Kalau keuangan publik berarti lebih ini lagi ya, lebih awang-awang lagi ya. Ya kan? Yang CIG itu. Iya. Keuangan publik. Oke, ya lah. Nanti selain saya nanya beliau juga, kalau kalian ada kesempatan, tapi nggak etis juga ya, menanyakan beliau di waktunya beliau itu kan nggak etis juga. Jangan nanya di pelajarannya yang lain untuk topik ini deh. Nggak kurang etis ya. Yang jamin aja saya nanggung bahwa nanti saya akan menanyakan ke beliau, hasilnya nanti saya share di grup 401. Masih 5 menit, ada pertanyaan? Ada yang mau dibahas? Halo? Cukup, Pak. Cukup. Masuk saya tutup sekarang dulu. Portal. Kartu pengajar sudah disimpan, absen full. 3 menit lagi saya tutup kuliahnya dulu. Tutup kuliah, yes. Kuliah bertutup. Oke ya, portalnya sudah saya tutup. Hadir 100%. Buktinya tadi itu. Nah, sekarang di sini satu, kita masih menyimpan empat pertanyaan ini. Segera saya infokan hasilnya, karena kalian kan punya tugas itu kan, yang di halaman terakhir tadi kan, sebelum thank you. Seperti biasa itu disimpulkan sebelum minggu depan. Enggak putus-putus tugasnya punya. Terakhir, tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Udah khatam berapa kali? Udah khatam berapa kali? Baru 2, Pak. Baru 2, alhamdulillah. 2 juz atau 2 kali khatam? Alhamdulillah, kalau udah khatam 2 kali, semoga menginspirasi. Banyak tugas, banyak khatam, kan pahalanya luar biasa itu. Ya kan ya? Terima kasih untuk hari yang luar biasa. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jaga kondisi. Kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Kayaknya sampai habis lebaran deh, positif kayaknya. Oke ya, selamat mengerjakan aktivitas yang lain. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.